Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Electronic Government ya teman-teman ya. Jadi apa sih Electronic Government itu? Nah, ini kita akan bahas hari ini di sesi pengantar e-government. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ya teman-teman ya, pengertian mengenai electronic government. Nah, ini ada definisi-definisi, salah satunya adalah definisi dari lembaga dan institusi non-pemerintah. Nah, yang pertama ada dari Bank Dunia ya teman-teman ya, World Bank, di mana Bank Dunia ini mendefinisikan e-government sebagai berikut. Nah, ini kalau kita baca, e-government refers to the use by government agencies of information technologies such as wide area networks, the internet, mobile computing that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi menurut Bank Dunia, e-government itu merujuk pada penggunaan teknologi informasi, ini ya teman-teman ya. Jadi merujuk pada penggunaan teknologi informasi seperti apa? Seperti contohnya adalah WAN gitu ya, Wide Area Networks, di mana jangkauannya udah luas gitu ya. Kemudian penggunaan internet dan ada juga mobile computing ya. Jadi udah menggunakan teknologi informasi yang dimana memiliki kemampuan untuk mengubah relation, mengubah hubungan dengan citizens, dengan masyarakat, dengan bisnis-bisnis lainnya, dan other arms of government. Nah, ini adalah pemerintahan yang lain, gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya di sini adalah pemanfaatan teknologi informasi, di mana tujuannya untuk mengubah hubungan yang awalnya mungkin hubungannya masih manual, konvensional gitu ya teman-teman ya. Sekarang udah menggunakan teknologi, jadi bisa jarak jauh gitu ya, dengan memanfaatkan jaringan, kemudian ada internet dan mobile computing. Nah, itu adalah pengertian dari Bank Dunia. Oke, selanjutnya ada pengertian dari UNDP ya teman-teman ya. Nah, UNDP ini adalah United Nations Development Program. Nah, di dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana gitu ya. Jadi UNDP itu mendefinisikannya sebagai e-government is the application of information and communication technology, atau istilahnya ICT gitu ya, by government agencies. Nah, jadi e-government itu ya adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. ICT itu bahasa Indonesianya adalah TIK ya teman-teman ya. Teknologi informasi dan komunikasi oleh government agencies, oleh instansi pemerintah. Nah, jadi ini pengertian yang lebih sederhana lagi dari UNDP gitu ya. Oke, selanjutnya ada, nah ini ya. Jadi pengertiannya selanjutnya adalah dari Jim Fleisig ya. Ini gimana Jim Fleisig, US Department of Treasury. Jadi ketika diwawancari oleh PricewaterhouseCoopers, di mana yang bersangkutan mendefinisikan e-government is about bringing the government into the world of the internet and work on internet time. Nah, ini teman-teman ya, ini lebih mengarah ke IT ya. Ini jadi sebuah electronic government itu adalah tentang membawa pemerintah ke dunia internet gitu ya, dan bekerja pada waktu internet. Nah, seperti ini. Jadi kita memanfaatkan internet yang diterapkan pada sistem pemerintahan. Gitu ya. Oke, selanjutnya nah ini ya, selanjutnya pengertian e-gov. Nah, ini definisinya beragam dari beragam pemerintahan ya teman-teman ya. Nah, di sini pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-government secara ringkas, padat dan jelas, yaitu
E-government refers to the delivery of government information and services online through the internet or other digital means. Nah, ini teman-teman ya. Jadi menurut pemerintah federal Amerika Serikat, e-government itu mengacu pada penyampaian informasi gitu ya. Nah, ini delivery of government information and services online ya teman-teman ya. Jadi penyampaian informasi dan layanan pemerintahan secara online. Nah, ini ya. Jadi intinya di situ melalui internet dan digital lainnya gitu ya, dengan cara digital yang lain gitu ya, sarana digital yang lain. Nah, ini adalah pengertian dari pemerintahan federal Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat ini e-government-nya udah sangat maju sekali ya teman-teman ya. Nah ini ya, selanjutnya ada dari Italia teman-teman ya. Nah, Italia ini mungkin termasuk salah satu negara yang paling lengkap dan detail dalam mendefinisikan e-government itu sendiri. Nah ini teman-teman, jadi penggunaan TIK modern dalam modernisasi administrasi gitu ya, terdiri dari beberapa aksi ya. Yang pertama adalah komputerisasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam individual departments and agencies gitu ya. Jadi dari beberapa departemen atau mungkin dari beberapa instansi daerah gitu ya, atau instansi negara gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada komputerisasi layanan kepada warga ya. Jadi komputerisasi layanan kepada warga dan perusahaan. Nah, ini seringkali menyiratkan integrasi di antara layanan dari berbagai departemen dan lembaga. Nah, ini ya, adanya integrasi ya antara layanan dari berbagai departemen dan dari berbagai instansi pemerintahan. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah provision of ICT access. Nah, ini jadi penyediaan akses TIK. Jadi semuanya terhubung ya teman-teman ya. Jadi e-government sendiri adalah pemanfaatan ICT ya, pemanfaatan penyediaan TIK gitu ya, yang dimana untuk meningkatkan efisiensi gitu ya pekerjaannya. Kemudian salah satunya juga untuk mengintegrasikan gitu ya layanan di antara banyak departemen atau banyak instansi pemerintahan. Nah itu teman-teman. Jadi salah satu contoh bentuk definisi dari Italia. Ini saya naikkan dulu ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi final users of government services and information. Nah seperti itu. Ini adalah salah satu definisi dari Italia ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nah, jadi kalau disimpulkan di sini ya, jadi sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman ya definisi-definisi yang lain, cuma saya ambil beberapa aja. Nah, jika dilihat sebenarnya ada 3 kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government gitu ya. Nah, yang pertama itu merupakan suatu mekanisme interaksi baru gitu ya, modern ya teman-teman ya, antara pemerintah dengan masyarakat ya. Jadi mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Nah, di sini kita bisa mengistilahkan dengan nama stakeholder ya teman-teman ya. Dan di mana ini melibatkan penggunaan teknologi informasi, nah terutama internet, dengan tujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau disimpulkan ininya seperti ini. Jadi sebuah interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang melibatkan TIK ya, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, itu adalah definisi dari e-gov kalau kita simpulkan gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya apa sih? Manfaat dari e-gov sendiri ya teman-teman ya. Jadi secara jelas
Dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasi konsep e-government ini yaitu Amerika dan Inggris ya teman-teman ya. Di sini ada Perdana Menterinya Al Gore dan Tony Blair gitu ya teman-teman ya. Telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu negara antara lain. Nah ini manfaat-manfaatnya adalah yang pertama adalah memperbaiki kualitas pelayanan ya. Jadi memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder. Nah, stakeholdernya ini yang tadi saya sebutkan, ada masyarakat, ada kalangan bisnis gitu ya, dan ada industri teman-teman ya. Nah, terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Nah, jadi memperbaiki dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian manfaat yang kedua, jadi bisa meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Nah ini ya teman-teman ya, jadi dengan adanya electronic government ini kan semuanya diajak nih, dari masyarakatnya, dari kalangan bisnis, dan dari yang lain. Supaya apa? Jadi masyarakat tahu, oh kinerjanya pemerintahan selama itu seperti ini, jadi lebih transparan, terbuka gitu ya teman-teman ya. Itu. Jadi kita, jadi pemerintahan nggak lagi sembunyi-sembunyi gitu ya, nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi. Jadi sekarang kita bisa terlibat gitu ya, sebagai masyarakat kita bisa terlibat langsung dalam proses kinerjanya dari pemerintahan itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Dan untuk dalam rangka penerapan konsep good corporate governance, ini adalah tata kelola corporate perusahaan yang baik, instansi yang baik ya, tata kelola yang baik gitu ya teman-teman ya, good governance. Terus yang ketiga di sini ada mengurangi secara signifikan total biaya administrasi. Nah ini ya teman-teman ya. Total ini hubungannya dengan keuangan, jadi secara signifikan mampu mengurai total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Nah ini, jadi kalau semisal contohnya adalah kalau kita mau bikin KTP gitu ya teman-teman ya. Jadi kita udah nggak perlu lagi datang ke kelurahan begitu ya. Bisa dari rumah aja, itu kan udah sangat mengurangi biaya ya teman-teman ya. Nah yang dari kantornya juga mengurangi biaya, mungkin persiapan untuk penerimaan warganya, kemudian untuk ngeprint dokumennya gitu ya. Dan dari kita mungkin harus pergi ke kelurahan, misal jauh kita perlu transportasi, perlu bensin dan lain-lain. Ini salah satunya adalah manfaatnya adalah untuk mengurangi biaya-biaya tersebut gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus kemudian manfaat yang lainnya adalah memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan tadi gitu ya. Nah jadi udah mengurangi total biayanya, dari pemerintahnya juga dapat sumber pendapatan baru dari penggunaan e-gov ini ya teman-teman ya, dari penerapan electronic government ini gitu. Terus kemudian menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada gitu ya. Nah ini ya, jadi merubah lingkungan masyarakat yang baru ya teman-teman ya, yang awalnya konvensional, kita harus datang ke kelurahan, datang ke departemen atau mungkin dinas-dinas yang ada di kota kita gitu ya untuk mengurus sesuatu. Nah itu sekarang udah bisa secara cepat gitu ya, jadi serba mobile, serba penggunaan memanfaatkan internet gitu aja udah cukup ya teman-teman ya. Nah ini akhirnya merubah suatu lingkungan masyarakat yang baru. Jadi yang awalnya kita harus antri gitu ya, sekarang untuk konsultasi tanya Q&A gitu ya misalnya teman-teman ya. Misal kita mau mengurus perpajakan gitu ya, kita langsung datang ke websitenya, di sana ada
bisa langsung bicara dengan layanannya, customer service-nya gitu ya. Jadi bisa langsung dilayani secara cepat dan tepat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Jadi sekarang kita udah dilibatkan ya teman-teman ya. Kalau dulu mungkin sangat minim sekali masyarakat itu dilibatkan dalam proses pemerintahan. Nah sekarang masyarakat ini adalah salah satu yang harus juga dilibatkan dalam proses penerapan electronic government ini gitu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah manfaat di sini apa sih pemicu utama dari electronic government itu? Ya. Nah, dilihat dari sejarahnya konsep e-government berkembang karena adanya 3 pemicu atau drivers utama gitu ya teman-teman ya. Ini ya, jadi yang pertama adalah era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah, ini ya. Ini hubungannya dengan isu-isu nasional di mana pemerintahan jika tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia, mereka harus memikirkan hal-hal isu-isu ini ya teman-teman ya. Nah, di mana di sini juga pemerintahan juga harus yang awalnya mungkin mereka lebih bersifat internal gitu ya, fokusnya terhadap kebutuhan dalam negeri, sekarang harus orientasinya juga kepada eksternal juga gitu ya. Fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global gitu ya. Nah, jadi sekarang harus melibatkan masyarakatnya juga ya teman-teman ya. Terus kemudian ada yang kedua adalah kemajuan teknologi informasi yang terjadi sedemikian pesat. Nah ini ya, kalau kita udah di zaman sekarang itu teknologi udah sangat canggih ya teman-teman ya. Hampir seluruh masyarakat Indonesia udah bisa menggunakan teknologi ini gitu ya. Dan ini mengartikan bahwa setiap individu di berbagai negara dunia itu udah dapat saling berkomunikasi secara langsung gitu ya teman-teman ya. Kepada siapapun, kapanpun gitu ya. Tanpa harus ada perantara gitu ya teman-teman ya. Dan tentu saja buah dari teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern ini harus bersikap dalam melayani masyarakatnya gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak sekali aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung itu telah diambil oleh masyarakatnya sendiri gitu ya. Contohnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya karena adanya teknologi ini. Nah inilah alasan lain mengapa pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranan dirinya. Ya teman-teman ya. Jadi dengan kemajuan teknologi itu memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat kita gitu ya. Jadi pemerintah harus segera mulai mengkaji fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang kalau kita tahu sendiri ya teman-teman ya, masyarakat, kemudian pelaku ekonomi gitu ya, pedagang, investor, kemudian perusahaan itu telah membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik. Nah, sehingga masyarakat melihat adanya kepincangan dalam standar kualitas pemberian pelayanan. Nah inilah akhirnya yang memicu pemerintahan juga harus memiliki peranan cukup gitu ya dalam penggunaan penerapan teknologi informasi gitu ya teman-teman ya. Karena sekarang banyak sekali startup kalau kalian tahu ya yang udah menerapkan teknologi informasi, bahkan mereka udah sangat canggih sekali. Nah gitu ya, jadi jangan sampai pemerintahan kita itu kalah gitu ya teman-teman. Pemerintahan kita yang seharusnya melayani masyarakat harus lebih canggih juga gitu. Nah ini ya, kemudian ada visi gitu ya. Jadi visi e-government yang baik akan berlandaskan pada 4 prinsip utama. Nah ini ya teman-teman ya. Nah, prinsip yang pertama adalah fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Nah, gitu ya.
Jadi banyak sekali ya teman-teman ya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Jadi harus tahu pemerintah ini mana yang harus diprioritaskan gitu ya. Jenis layanan apa yang harus diprioritaskan. Nah, misal contohnya layanan yang memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia. Nah, ini harus ditekankan, difokuskan gitu ya. Pelayanannya harus ditingkatkan. Kemudian contoh lagi membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak satu arah seperti pemberian informasi dan publikasi. Nah, itu kan cuma satu arah ya teman-teman. Jadi sebuah layanan yang harus membutuhkan interaksi dua arah ini juga harus ditingkatkan pelayanannya. Terus kemudian yang ketiga contohnya seperti terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan kalangan lain seperti institusi swasta dan lembaga non komersial lain. Jadi ini harus ditingkatkan gitu ya teman-teman ya pelayanannya. Jadi ada skala prioritas mana yang harus ditekankan, harus ditingkatkan, dan mana yang harus dijadikan prioritas yang lain. Jadi mana yang utama dan mana yang masih belum utama dan mana yang masih belum penting gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi di sini di penerapan e-government ini, jadi nggak cuma pemerintahan aja gitu ya teman-teman ya yang diserahkan dibebani untuk menjadi hak dan tanggung jawab institusi publik gitu ya. Untuk melayani masyarakat itu nggak hanya pemerintahan aja, tapi di sini ada juga sektor swasta dan non komersial yang diberikan pula kesempatan untuk melakukannya. Jadi tidak mustahil ya jika banyak sekali sektor-sektor swasta ini juga yang akan bersaing dengan pemerintahan dalam upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, di sini pemerintah harus mampu membuat sebuah lingkungan kompetisi yang adil, objektif, tidak memihak dan kondusif bagi tercapainya visi e-government, gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian prinsip yang ketiga adalah berikan penghargaan pada inovasi dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan. Nah ini ya teman-teman ya, karena proyek electronic government itu sangat kompleks gitu ya. Jadi pemerintah itu sebaiknya menyediakan hadiah, bonus, atau penghargaan bagi mereka yang berhasil menerapkan sebuah inisiatif e-government di tempat mereka kerja gitu ya, atau mungkin di daerah tertentu gitu ya teman-teman ya. Karena ini cukup lama pengerjaannya, cukup kompleks juga. Dan ini juga tidak lepas dari yang namanya kegagalan ya teman-teman ya. Jadi pemerintah juga memberikan ruang bagi mereka yang berbuat salah dan gagal dalam pengimplementasian sebuah konsep e-government gitu ya. Dan yang bersangkutan juga harus bersikap adil dalam arti kata jangan sampai pihak-pihak luar yang telah berbuat kesalahan besar mendapatkan prioritas kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya juga gitu ya. Nah ini juga sekaligus untuk menjamin tidak terjadinya KKN ya teman-teman ya. Jadi kolusi, korupsi, nepotisme dalam proses melibatkan pihak lain di luar pemerintahan. Terus kemudian untuk prinsip yang keempat ini adalah tekankan pada pencapaian efisiensi. Nah ini ya, jadi pelayanan sekarang itu udah memanfaatkan teknologi digital. Jadi nggak akan lama cara-cara konvensional itu akan hilang ya teman-teman ya. Nah jadi semakin lama masyarakat itu akan terbiasa menggunakan teknologi digital. Nah, jadi dengan begitu pelayanan pemerintahan menjadi sangat efisien, gitu ya, dan secara signifikan menurunkan total anggaran belanja negara dan daerah, gitu teman-teman. Nah ini ya, kalau kita lihat ini ada capaian dan rencana dari strategi penerapan SPBE. SPBE itu adalah sistem pelayanan berbasis elektronik, gitu ya teman-teman ya. Atau istilahnya itu ada e-government gitu ya, bahasa Indonesianya dari e-government. Ini ada sebuah roadmap sampai tahun 2024 di mana nanti penerapannya udah menjadi smart government gitu ya. Jadi penerapan penuh layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional. Nah ini ya teman-teman ya, sudah penerapan secara penuh di tahun 2024, 2023 hingga 2024. Kemudian nanti juga akan memanfaatkan big data dan kecerdasan artificial gitu ya. Dan mewujudkan konsep smart city dengan pola kerja digital,
pada operasional IKN tahun 2024. Nah ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masih di tahun 2021 di mana sekarang masih di tahap penguatan layanan e-government gitu ya teman-teman ya. Dan ini berita terbarunya, peringkat e-government Indonesia itu masuk 100 besar dunia. Jadi di peringkat 88 ya teman-teman ya sekarang ya. Nah nanti kita akan juga belajar apa saja sih indikator-indikator yang digunakan untuk pemeringkatan gitu ya. Istilahnya adalah PEGI gitu ya. Pemeringkatan e-government Indonesia gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.